Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sampaikan beberapa bantahan bagi orang-orang yang berpemahaman hululiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan makhluknya. Kita telah jelaskan ya bahwa makna kebersamaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bermakna Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan makhluknya. Namun Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik makhluknya, menyaksikan apa yang dilakukan oleh makhluknya. Sehingga kelirulah pemahaman sebagian orang yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya itu Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan mereka. Ini adalah pemahaman yang keliru dan telah kita bantah dari berbagai sisi, dari sisi bahasa, demikian juga apa yang dipahami oleh generasi awal Islam, ini ijma'nya kaum muslimin, dan beberapa sisi lainnya. Sekarang beliau melanjutkan pembahasan, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala melanjutkan pembahasan ya tentang apa makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah fis sama, ya Allah itu di langit. Ini apa maknanya? Ini juga masih berkenaan dengan pembahasan sebelumnya, ya, yakni apa makna dari Allah Subhanahu wa taala itu di langit? Apakah maknanya Allah Subhanahu wa taala itu dinaungi oleh langit, ataukah maknanya Allah Subhanahu wa taala itu ya dipikul oleh langit, atau apa maknanya? Maka kita baca di sini penjelasan beliau, qala ma yajibu i'tiqaduhu fi uluwihi wa ma'iyyatihi subhanahu wa ma'na kaunihi subhanahu fis sama' wa adillatu dzalik. Apa yang wajib untuk diyakini tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, serta makna bahwa Allah itu di langit, serta dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Jadi inti dari pembahasan ini ya, beliau ingin menjelaskan apa makna Allah itu di langit, ya, untuk meluruskan pemahaman yang mungkin muncul di sebagian benak manusia bahwa Allah di langit artinya Allah dinaungi oleh langit, atau Allah berada di dalam naungan langit, ya, berada dalam naungan langit. Maka di sini beliau akan luruskan apa sesungguhnya makna dari Allah itu di langit. Kata beliau, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa kullu hadzal kalam alladzi dzakarahu Allah min annahu fawqal arsy wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi. Semua pembahasan ini yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia berada di atas arsy-Nya dan dia juga bersama dengan kita adalah hak, ya, sesuai dengan hakikatnya, ya, adalah kebenaran sesuai dengan hakikatnya, bahwa Allah di atas arsy-Nya dan Allah bersama kita. Ini yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Qala la yahtaju ila tahrif, dan dia tidak membutuhkan kepada tahrif. Ini pemalingan makna, tidak perlu dipalingkan maknanya. Dalam bahasa lain tidak perlu ditakwil. Ya sudah, kita menetapkan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam dalil. Allah
tinggi di atas arsy-Nya dan Allah bersama kita tanpa kemudian perlu ditahrif atau dipalingkan maknanya. Ya, misalnya seperti orang yang memalingkan makna istiwa, Allah tinggi di atas arsy-Nya, dia palingkan dengan makna istaula, artinya menguasai arsy-Nya. Tidak perlu. Tidak perlu. Ya, la yahtaju ila tahrif. Walakin yusanu anidh-dhununil kadhibah mithla an yudhanna anna dhahira qawlihi fis sama' anna sama' tuqilluhu aw tudhilluhu. Akan tetapi yang harus dijaga adalah kesan atau prasangka bahwa zahir dari ucapan Allah Subhanahu wa taala yakni fis sama', ya, dia tidak boleh dia menyangka atau tidak boleh dia mengesankan bahwa langit itu ya memikul Allah atau langit itu menaungi Allah. Tidak boleh. Ya. Jadi kita tetapkan Allah di atas langit. Tapi bukan berarti Allah itu dipikul oleh langit atau Allah Subhanahu wa taala itu dinaungi oleh langit, tidak. Wa hadza batilun bi ijma'i ahli ilm wal iman. Maka yang demikian ini batil menurut ya ijma' para ulama dan juga ahlul iman. Ya, jadi jangan disalahpahami ketika kita katakan Allah di langit. Bukan berarti Allah itu dipikul oleh langit atau Allah Subhanahu wa taala itu dinaungi oleh langit. Jangan kita pahami dengan pemahaman yang demikian. Ya, kemudian beliau bawakan ya, selain tadi beliau katakan bahwa yang demikian ini menyelisih ijma'nya para ulama dan ijma'nya ahlul iman, beliau bawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa justru Allah Subhanahu wa taala ini ya berada di atas langit. Ya. Kata beliau di sini, fa innallah qad wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Telah kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Ini ada kekeliruan ya. Qadnya ini bukan termasuk dari ayat. Ya, kita hapus di sini biar tidak menimbulkan kekeliruan. Ya. Qad ini dari ucapan muallif, adapun firman Allah mulai dari wasi'a kursiyyuhus samawat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala wasi'a kursiyyuhus samawat, ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan Allah Subhanahu wa taala kursinya itu meliputi langit dan bumi. Ya. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala tentu lebih besar daripada langit dan bumi. Bagaimana kemudian dikatakan bahwa langit itu memukul Allah Subhanahu wa taala? Qala wa huwa yumsiku samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Artinya langit dan bumi itu memerlukan Allah, bukan Allah yang memerlukan langit dan bumi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yumsikus sama an taqa'a 'alal ard illa bi'itsnih. Dan dia menahan benda-benda langit untuk jatuh ke bumi ya, melainkan dengan seizinnya. Jadi siapakah yang menahan benda-benda langit yang jatuh ke bumi kecuali dengan seizinnya, yakni seizin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman, wa min ayatihi an taqumas sama wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya. Ini semua menunjukkan bahwa langit dan bumi ya yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak ya membutuhkan langit. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan langit. Justru langitlah yang membutuhkan atau memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian dipahami Allah di langit ya, berarti Allah dinaungi oleh langit, dinaungi oleh makhluknya. Ini kan ucapan sebagian orang. Ya, Allah di langit itu maknanya Allah di atas langit dan Allah tidak membutuhkan langit sama sekali, tidak memerlukan langit sama sekali. Ya. Tidak memerlukan langit sama sekali. Ya, sehingga jangan Anda menyalahpahami ya bahwa Allah itu di langit artinya Allah memerlukan langit. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, qala yubayyinu Syekh rahimahullahu taala ma yajibu i'tiqaduhu binisbati lima akhbarallahu bihi an nafsihi min kaunihi fawqal arsy
Di dalam bab ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya menjelaskan apa yang wajib untuk diyakini. Apa yang wajib untuk diyakini berkenaan dengan apa yang Allah khabarkan tentang dirinya. Bahwa Allah itu di atas arsy-Nya. Wa huwa makna ya annahu yajibul imanu bihi kama akhbarallah. Yaitu maknanya wa huwa ma'ana ya wa huwa ma'ana dan Allah bersama kita. Ya kata beliau di sini dalam bab ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan apa yang wajib untuk diyakini. Ya, berkenaan dengan apa yang Allah kabarkan tentang dirinya bahwa Allah itu di atas arsy-Nya dan Allah itu bersama kita. Apa yang harus kita yakini? Annahu yajibul imanu bihi kama akhbarallah. Bahwa wajib untuk kita beriman sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu ta'wiluhu wa sarfuhu an dhahirihi. Dan tidak boleh untuk mentakwilkan dan memalingkan maknanya dari zahirnya. Kama yaf'aluhul mu'attilatu minal jahmiyati wal mu'tazilah. Sebagaimana yang dilakukan oleh al-mu'attilah ya dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Al-mu'attilah yakni orang-orang yang menolak makna sifat Allah Subhanahu wa taala atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa asbahihim dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Apa yang mereka yakini? Wa yas'umuna anna dzalika laisa haqiqatan wa innama huwa majazun. Di mana mereka mengira bahwa ya, ketika ada pengkhabaran tentang tingginya Allah di atas arsy-Nya, ini bukan di atas hakikatnya. Wa innama huwa majaz, ini hanya perumpamaan saja. Fayu'awwiluna al-istiwa 'alal arsy bil istila 'alal mulk. Maka mereka pun mentakwil ya istiwa di atas arsy dengan istilah 'alal mulk. Tinggi di atas arsy mereka takwilkan dengan apa? Menguasai makhluk-makhluknya atau menguasai kerajaannya. Ya, ini takwilan sebagian ahlu takwil ya, ketika Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, mereka kemudian mengatakan bahwa istiwa di sini adalah istilah menguasai. Baik. Kemudian mereka mentakwilkan wa ulu wallahi ala khalqihi bi uluwi qadrihi wa qahrihi. Kemudian mereka mentakwilkan ya bahwa Allah itu tinggi, maksudnya adalah tinggi kedudukan dan kekuasaannya. Baik, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menafikan ini bahwa Allah itu tinggi kedudukan dan kekuasaannya, namun juga mereka menetapkan bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya. Allah memiliki kedudukan yang tinggi di atas arsy-Nya. Adapun ahlu takwil mereka hanya mengatakan bahwa uluwillah ketinggian Allah itu hanya tercakup pada qadrihi wa qahrih. Ya, hanya tingginya kedudukan ya dan kekuasaan Allah. Mereka tidak menyatakan tingginya Allah di atas arsy-Nya. Ya, Ahlussunnah dua-duanya ditentukan. Ya, bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki ketinggian kedudukan dan kekuasaan. Wa nahwa dzalika min at-ta'wilatil batilah allati hiya tahrifu li kalamillahi an mawadhihi. Dan yang semisalnya dari takwil-takwil yang batil yang pada hakikatnya ini semua merupakan penyimpangan terhadap kalamullah ya, usaha menyimpangkan kalamullah dari ya apa yang diinginkan. Jadi apa yang mereka lakukan ya hanya membatasi ketinggian Allah ini dengan ketinggian kedudukan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka mentakwil ya, mereka mentakwil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu istiwa itu artinya istilah, maka ini semua adalah takwilat batilah yang merupakan penyimpangan kalamullah dari apa yang dimaksud. Qala wa minhum man yaqul inna ma'na kaunihi ma'ana annahu halun fi kulli makan. Kemudian di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, artinya Allah Subhanahu wa taala berada di setiap tempat. Allah ada di mana-mana. Ya, ma taquluhul hululiyah jahmiyah wa ghairuhum. Sebagaimana ini merupakan pendapatnya al-hululiyah, al-jahmiyah dan yang semisal mereka.
Jadi mereka tadi ahlu ta'wil, ya, mereka kekeliruannya adalah mentakwil makna Allah Subhanahu wa taala tinggi, ya, mentakwil ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun al-hululiyah, mereka, ya, salah dalam memahami makna Allah bersama kita. Mereka mengatakan bahwa Allah itu bercampur dengan kita. Allah ada di mana-mana. Allah ada di setiap tempat. Ini makna yang disimpangkan atau makna yang dipahami oleh al-hululiyah al-jahmiyah. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang agung. Baik. Wa qawluhu walakin yusanu anna dhunun anidh-dhununi al-kadhibah mithla an yudhanna anna dhahira qawlihi fis sama anna sama tuqilluhu aw tudilluhu. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, akan tetapi dijaga, ya, hendaknya dijaga dari prasangka-prasangka yang dusta. Seperti, ya, prasangka bahwa zahir dari ucapan Allah Subhanahu wa taala fis sama, bahwa sama itu, ya, menaungi dan memikul Allah, memikul dan menaungi Allah Subhanahu wa taala. Tuqilluhu ay tahmiluh, arti tuqilluhu artinya memikul Allah, wa tudhilluhu artinya tasturuhu. Maksud dari tudhilluhu artinya menaunginya. Ya, jadi jangan disalahpahami juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di langit, artinya langit itu yang memikul dan menaungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa dhullatu syai'ul ladzi yudhulluka min fawqik. Yang dimaksud dengan dhullah adalah sesuatu yang menaungi engkau dari arah atas. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak dinaungi oleh langitnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah dipikul oleh langitnya. Qala wa laisa hadanil ma'nayani muradaini fi qaunihi subhanahu wa ta'ala fis sama. Maka kedua makna ini bukanlah makna yang diinginkan dengan penetapan Allah itu di langit. Wa man dhanna dzalika faqad akhta'a ghayatal khata' wa dzalika li amrayn. Maka barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu dinaungi oleh langitnya atau Allah Subhanahu wa taala itu dipikul oleh langitnya, dia telah terjatuh pada kesalahan yang besar dari dua sisi. Al-amrul awal anna hadza khilafu ma ajma'a alaihi ahlul ilm wal iman. Yang pertama, bahwa ini menyelisihi apa yang telah disepakati oleh ahlul ilm dan ahlul iman. Ya. Jadi para ulama, ya, dan orang-orang yang beriman, ya, mereka bersepakat untuk bersepakat, ya, dalam menyelisihi apa yang diyakini oleh orang-orang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala dinaungi dan diliputi oleh langitnya. Ya, tidak ada dari kalangan ahlul ilm yang menyatakan hal yang demikian. Faqad ajma'u ala annahu subhanahu wa ta'ala fawqa arsyihi ba'inun. Ya, ba'inun min khalqihi laisa fi dzatihi syai'un min makhluqatihi wala fi makhluqatihi syai'un min dzatihi. Maka mereka bersepakat, ini para ulama bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya jauh dari makhluknya. Ya. Tidak ada dari zat Allah Subhanahu wa taala itu sedikit pun pada makhluknya, dan tidak ada pada makhluknya tersebut, ya, dari zat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad taqaddama al-kalamu fi tafsiri qaulihi ta'ala aamintum man fis sama'. Dan telah disebutkan sebelumnya, telah berlalu penjelasan ketika kita menafsirkan firman Allah aamintum man fis sama'. Ya, tidakkah kalian beriman kepada apa yang ada di langit? Ya, fis sama' di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Wa annahu in urida bis sama' sama'ul mabniyah fa fi bimakna ala ay ala sama'. Maka telah kita sebutkan tafsir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di langit apabila yang diinginkan dengan sama di sini adalah sama mabniyah, yakni langit, ya. Maka fi bimakna ala, maka fi bermakna ala, di atas. Jadi kalau yang diinginkan itu adalah langit, jadi as-sama ini bisa memiliki dua makna. Yang pertama bermakna langit, yang kedua bermakna ketinggian. Ya. Yang pertama, ya,
bermakna langit, kemudian yang kedua bermakna ketinggian. Kalau dia ditafsirkan, ya, kalau yang dimaksud dengan sama di sini adalah langit, maka fis sama artinya alas sama. Ini tafsiran yang pertama. Kalau yang diinginkan dengan as-sama di sini adalah langit yang ada di atas kita, maka fi ya bermakna ala. Sebagaimana firman Allah, wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Dan sungguh aku akan menyalib kalian di batang-batang kurma. Ya. Di batang kurma, apakah menyalib di batang kurma artinya di dalam batang kurma? Jawabannya tidak. Maknanya ala judhu'in nakhl. Maksudnya adalah di atas batang kurma. Ya, di atas pohon kurma. Jadi fi kalau misalnya as-sama diartikan sebagai langit, maka fi bermakna ala. Ya, fi bermakna di atas. Allah fis sama artinya Allah di atas langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl." Ini kalau saya tidak salah ucapannya Firaun, ya, sungguh aku akan menyalip-nyalip kalian di atas pohon kurma. Ya. Bukan di sini menggunakan fi tapi bukan bermakna di dalam, tapi bermakna ala. Ya, ini apabila yang diinginkan adalah langit. Tapi kalau yang diinginkan makna as-sama adalah makna al-ulu, karena sama bisa bermakna al-ulu, ketinggian. Wa in urida bisama'i al-ulu, kana al-makna fis sama' ay fil ulu. Adapun kalau yang diinginkan dengan as-sama itu adalah al-ulu, ketinggian, maka fi-nya bermakna fi. Allah berada di ketinggian, maka benar Allah berada di ketinggian. Wallahu ta'ala alam. Jadi makna Allah fis sama, ya, yang pertama bisa jadi maknanya kalau yang diinginkan di sini adalah as-sama, yakni langit, maknanya adalah Allah di atas langit. Atau as-sama bermakna al-ulu, ketinggian. Allah berada di ketinggian. Ya, dua-dua maknanya benar. Baik. Kemudian bantahan yang kedua, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dinaungi oleh langitnya atau dipikul oleh langitnya. Bantahan yang kedua, anna hadzan mukhalifun wa musadimun li adillatil Qur'an ad-dallati ala 'azamatihi wa ghinahu an khalqihi wa hajatu khalqihi ilaihi. Ya. Bahwa ya prasangka ini ya menyelisihi, bahkan ya menabrak ya dalil-dalil Quran yang menunjukkan tentang keagungan Allah dan tidak perlunya Allah kepada hambanya, tidak perlunya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, dan juga justru menunjukkan ya perlunya ya makhluk-makhluk Allah kepada Allah. Jadi sekian banyak dalil itu menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan apa? Makhluknya. Allah tidak memerlukan makhluknya. Justru makhluknya lah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengatakan Allah dinaungi oleh langit, berarti apa? Allah memerlukan langit. Tidak, ya. Justru dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya, tidak memerlukan sama sekali makhluknya. Ya, tidak ada hajat sama sekali Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kama fi qaulihi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wal kursi makhlukun 'azimun baina yadayil arsy. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kursinya Allah Subhanahu wa taala ini luasnya meliputi langit dan bumi. Dan kursi adalah makhluk yang sangat agung, ya, di sisi arsy. Bahwa a'zamu minas samawati wal ard, dan kursi ini lebih lebih besar daripada langit dan bumi. Wal arsyu a'zamu minhu, dan arsy lebih besar lagi daripada kursi. Ya. Jadi kursinya Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada langit dan bumi. Kemudian arsy-nya Allah Subhanahu wa taala jauh, ya, lebih besar daripada kursi. Ya. Fa idza kanat as-samawati wal ardu asghar min kursi wal kursi asghar min arsy wallahu a'zam min kulli syai'. Kalau langit dan bumi ini lebih kecil daripada kursi, dan kursi itu lebih kecil daripada arsy, maka Allah Subhanahu wa taala lebih agung daripada semua itu. Ya, sehingga Allah tidak memerlukan langitnya, enggak memerlukan sama sekali. Sehingga keliru kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah fis sama artinya Allah
itu memerlukan atau membutuhkan langit, tidak. Fa kaifa tahwihi sama'u au tukilluhu au tudilluh. Sehingga bagaimana mungkin Allah bisa dilingkupi oleh langit atau dipukul atau dinaungi oleh langit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih agung daripada ya makhluk-makhluknya tadi. Ya. Kursi dibandingkan dengan langit jauh lebih besar kursi. Kursi dibandingkan dengan ars jauh lebih besar ars. Dan Allah itu di atas arsnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan langit sama sekali. Sehingga tidak boleh kemudian dikatakan Allah itu dinaungi atau dipikul oleh langit. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yumsikus samawati ya innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Wa yumsikus sama an taqa'a 'alal ardi illa bi'izni. Dan Allah Subhanahu wa taala menahan benda-benda langit jatuh ke bumi, ya. Dan siapa yang menahan benda-benda langit ya untuk jatuh ke bumi illa bi'izni, melainkan dengan seizinnya. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah berdirinya langit dan bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwa Allah tidak memerlukan langitnya. Justru langitnya itulah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhil ayatu tadullu ala anna samawati wal arda bihajatin ilaih. Maka ayat-ayat yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwa ya langit dan bumilah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi yumsikuha an tazula aw taqa'a. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menahannya sehingga langit itu tidak lenyap ya atau jatuh. Wa yakunu qiyamuhu bi amrihi wahdah, dan tegaknya langit tersebut karena perintah Allah Subhanahu wa taala semata. Fala yaqilu ma'a hadza ay yakuna subhanahu bihajatin ilaiha. Oleh karena itu tidaklah mungkin ya, tidaklah masuk akal bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memerlukan langitnya. Gimana? Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya, Allah Subhanahu wa taala yang mencegahnya dari runtuh ya, dan yang semisalnya ya, Allah Subhanahu wa taala segala yang menjaga langit tersebut ya. Ya bagaimana kemudian ya Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian tidaklah masuk akal ya Allah Subhanahu wa taala memerlukan langit. Kemudian langit itu ya menaungi dan memikul Allah Subhanahu wa taala. Ta'alallahu an hadzal dhann al-batil uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari prasangka batil ini ya dengan ketinggian dan keagungannya. Ya, ini menunjuk dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa keliru pemahaman sebagian orang yang mengira bahwa Allah di langit kemudian Allah memerlukan langit. Tidak. Ya, justru langitlah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yakni wujubul imani bi qurbihi min khalqihi wa anna dzalika la yunafi uluwihi wa fawqiyatihi. Wajibnya beriman kepada dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dan sifat ini tidaklah menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini masih satu tema ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.